Nyolot lagi dong si Rohim ini, ditimpalin lagi sama si kakak ini. Gua nggak peduli lu senior, lu komunitas, lu apapun, gua beneran nggak peduli. Gua ikut pun itu ngehargain kalian, dan termasuk yang paling gua hormatin adalah si Ade. Tapi kalau lu nginjek-nginjek dan lu bikin perkara, selama gua nggak salah, batang leher lu gua injek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini nih cuy, gue bakal nyeritain tentang pendaki-pendaki songong nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya kayak apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan jangan lupa ngopi nih cuy, biar nggak panik gitu kan. Menurut berita yang gue baca nih cuy, jadi beberapa hari yang lalu atau beberapa ya belum lama inilah, ada kejadian yang dimana ada turis Cina tuh jatuh di kawah ijen ya, gara-gara mungkin dia nggak ada pembatas, tapi ya mungkin terlalu gimana, gue juga nggak paham gitu kan. Yang pada intinya kalau kalian naik gunung gitu kan, tolonglah kalau memang nggak ada pembatas jangan suka nyari penyakit cuy. Namanya nyawa memang nggak ada yang tahu, nggak di gunung nggak di mana aja sih, tapi ya kalau bisa hindari yang rentan dengan kecelakaan. Lu mau foto tuh nggak perlu minggir-minggir gitu. Udah foto-foto jegrek, udah nggak perlu yang pengen nyari sensasi atau apapun gitu kan. Dan lagi kemarin juga ada berita yang dimana lagi-lagi banyak pendaki yang nyasar. Nggak banyak sih, lebih tepatnya ada beberapa pendaki yang nyasar hilang gitu, tapi alhamdulillah diketemuin gitu kan, nggak sampai meninggal atau nggak kenapa-napa. Ya lu naik gunung, gue bilang juga lu tuh naik sama orang yang berpengalaman, satu. Kedua, lu harus ngerti dan paham dan hindari jangan pernah trek malam, itu aja sih. Ya lu gimana ya, gue juga agak susah mengedukasinya karena zaman sekarang tuh naik gunung tuh gara-gara FOMO doang masalahnya, bukan naik gunung karena ya lu sebelum naik gunung tuh prepare segala-galanya, tapi lu naik gunung tuh gara-gara ngeliat postingan orang di Instagram dan lu pengen naik. Syukur-syukur lu naik dengan orang-orang yang berpengalaman. Nah ini lu naik tiba-tiba dengan orang-orang yang sama-sama awam. Gue sering banget nemuin orang entah di gunung gede atau di gunung Prau, itu orang buat masang tenda aja kagak becus. Dia nyewa tapi masang tenda kagak becus. Seriusan bener-bener kagak bisa masang tenda. Gue tuh nggak habis pikir, lu mau naik gunung tuh mau ngapain? Dikira naik gunung itu enak kali. Naik gunung tuh salah satu olahraga ekstrim cuy, bukan wisata. Jadi kalau lo naik gunung itu jangan pernah anggap wisata. Menurut gua naik gunung itu adalah salah satu olahraga ekstrim, cuman ritmenya itu yang santai. Dalam arti ya lu mau buru-buru juga napas lu juga kan kekuras gitu kan. Ya intinya gua nggak bisa terlalu jelasin banyak, yang pada intinya naik gunung itu olahraga ekstrim menurut gua. Dan ya mungkin itulah ceramah dan petuah dari gua ya. Jadi kalian naik gunung hati-hati dan utamakan nggak usah nyari yang viral-viral atau yang berlebihan, dan sewajar-wajarnya aja lah naik gunung. Dan tolong dibantu sama teman-teman kalian atau minta bantuan sama teman-teman kalian yang memang sudah sering naik gunung. Dan oke, kita lanjut ke ceritanya cuy. Jadi ini ceritanya dari si Ade dan kakak lagi nih cuy. Karena kan sebelumnya gue udah pernah ceritain nih tentang Ade dan kakak, yang dimana dalam hal segi pendakian Ade ini adalah orang yang berpengalaman atau bisa dibilang lebih senior daripada si kakak. Jadi adik kakak ini memang sebenarnya adik kakak juga gitu kan.
Cuman namanya gue males banget nyamarin, kayak ya udahlah namanya si Ade ya Ade gitu, si kakak ya namanya kakak gitu kan. Biar gampang aja gue penyebutan namanya. Nah suatu hari si Ade ini punya sebuah komunitas. Dia mau ngerayain acara ulang tahun komunitasnya ini di salah satu gunung yang dimana memang sudah diagendakan dari jauh-jauh hari. Bahkan memang agenda ini udah bisa dibilang ya agenda rutin lah tahunan gitu kan. Nah kebetulan si Ade ini kan memang pengen ngajak kakaknya. Jadi si kakaknya ini baru seneng-seneng naik gunung ya. Di awal-awal dia kan pernah diteror. Nah beberapa kali naik gunung itu ya nggak ada teror gitu kan. Jadi ya gue coba kali ya, kayaknya fisiknya kuat nih kalau ke gunung ini. Nah tujuan gunungnya itu adalah Gunung Argo Puro, yang dimana salah satu gunung yang lumayan jauh atau gunung terjauh treknya di Pulau Jawa. Akhirnya si Ade ini bilang lah ke kakak gitu kan, "Kak, lu mau ikut kak naik gunung?" Dia bilang. "Gunung mana? Kapan?" Dia bilang gitu kan. "Gunungnya sih Gunung Jawa Timur dan durasinya ya kurang lebih 1 mingguan lah. Lu mau ikut apa kagak?" "Loh kok lama banget 1 minggu?" gitu kan. Si Ade ini menjelaskan lah tentang gunung yang akan dia daki dan rute dan kenapa bisa harus seminggu gitu kan. Melalui penjelasan dari si Ade, si kakak pun merasa tertantang dan dia tuh kayak penasaran kan. Wih gokil nih, ini pengalaman perdana gua buat naik ke gunung ini gitu kan. "Boleh deh kamu ikut, tapi ini kan acara dari komunitas lu. Mereka akan bermasalah nggak kalau ada orang luar ngikut?" gitu kan. Si Ade ini ngejelasin bahwa nggak ada larangan untuk orang lain ngikut, apalagi itu salah satu keluarga gitu kan. Karena memang agenda ini pun ya siapapun bebas untuk ikut, apalagi keluarga. Dan lagian juga beberapa orang kadang-kadang kalau dalam event atau dalam acara kita mau naik gunung pun kadang-kadang mereka bawa teman atau apapun, ya itu dipersilahkan aja. Ya mungkin siapa tahu lu juga mau masuk komunitas gua gitu kan. Ya nanti bisa gue bilangin gitu. Tapi si kakak ini bilang, "Alah gua kagak butuh komunitas puyeng yang ada. Ya lu tahu sendiri kan, gua pekerja. Ya waktu gua buat naik gunung juga kadang bisa kadang kagak. Ya kalau gunung-gunung dekat sih masih oke gua gas aja lah. Kalau gunung jauh kan waktunya juga nggak cuman sehari 2 hari, butuh berhari-hari. Apalagi kayak nanti Jawa Timur aja kan perjalanan sehari," kata si kakak itu. "Iya sih, tapi lu gimana nih, mau ikut apa kagak?" "Oke deh, gua lihat jadwal dulu, tapi kayaknya sih bisa, nggak apa-apa, kalau ini gue pasti bakalan ikut kok." Oh ya udahlah, akhirnya si Ade ini menjelaskan bahwa dia tuh cuma minta satu. Dalam tim atau circlean organisasi ini gitu kan, ada salah satu orang yang agak ngeselin. Kenapa si Ade ini ngasih tahu ke si kakak? Karena si kakak ini tipikal orang yang temperamen. Sejauh yang si adenya ini kenal, kakaknya ini bener-bener temperamen banget lah. Apalagi dalam kondisi misalkan si kakak ini nggak salah, tiba-tiba disenggol, wah kelar urusannya, berantem dah tuh orang gitu kan. Dan memang sih sebetulnya dalam pendakian itu si Ade ini belum pernah ngeliat si kakaknya ini tuh emosi dengan pendaki lain. Tapi ya kalau udah bawaan dari sononya tukang emosi kan nggak ada yang tahu juga kan. Akhirnya si kakak pun kayak manggut, "Ya tenang, gue gak bakal macem-macem, gue juga bakalan diem-diem aja kok, gue paling ngobrol sama lu doang." Dan si Ade ini bilang, "Sebetulnya gue dalam posisi tim itu adalah leader, cuman kalau memang lu mau ikut, gue akan jadi sweeper. Ya kita tim paling lambat aja lah," dia bilang gitu kan. "Gue takutnya juga gue bukan ngeremehin lu sih kak, ya biar kita lebih santai aja." Kakaknya tuh kayak ngertiin, "Ya lah santai aja kali," dia bilang. "Santai, mau depan mau belakang gas terus sama gue mah, pokoknya gue jabanin. Lagian kan lu juga tahu, biar kata gue perdana nih soal naik gunung dan fisik lu bisa ngetes kan." Adanya tuh manggut bahwa memang secara pengalaman gitu kan si kakaknya ini jauh di bawah dari si Ade. Tapi dalam segi hal fisik dan tenaga, kakak ini benar-benar dabes lah. Bukan kayak orang pemula gitu, pinter ngatur napas ya, karena memang si kakak ini rajin olahraga juga gitu kan cuy. Singkat cerita, setelah ada briefing itu dari si Ade dan ngajak juga dari si Ade ini dan udah setuju juga si kakak, akhirnya si Ade ini datang ke sebuah pertemuan setelah beberapa hari gitu kan. Datang ke sebuah pertemuan yang dimana itu akan merencanakan sebuah
Ya kayak manajemen perjalanan, logistik, nanti bagian ini siapa, bagian itu siapa. Dan itu pun dibantu sama si kakak, atau bisa dibilang si kakak pun ikut gitu kan. Singkat cerita mereka datang, dan ketika datang sebetulnya tidak ada sesuatu hal yang kenapa-kenapa gitu kan. Kayak ditanya, oh ini kakak lu ya, gitu kan. Iya, dia bilang. Dan pada saat itu pun si Ade pun bilang, kakak gue nanti bakalan ikut ya, tenang. Kalau masalah ngejagain mah dia gue jagain ya, walaupun dia baru dan baru beberapa gunung. Ya pokoknya dia tanggung jawab gue dah, dia bilang gitu kan. Dan si ketuanya pun ya nggak permasalahin juga gitu kan. Ya nggak apa-apa, silahkan aja gitu kan. Namanya juga mendaki, kita saling tolong menolong. Mulailah ada gelagat-gelagat atau tingkah laku dari salah satu komunitas itu yang agak songong. Ya elah, kan udah tahu kita bakalan naik gunung terpanjang di Pulau Jawa, ngapain bawa orang luar sih, apalagi pemula. Nanti kalau kenapa-napa kita sendiri yang repot. Udahlah, nggak usah diajak, nanti aja kalau misalkan gunungnya gunung pendek gitu kan, atau gunung-gunung yang nggak terlalu tinggi. Tapi si Ade ini ngeyakinin lagi, udah nggak apa-apa bang, tenang aja. Kakak gue bisa jagain kok. Lagian juga biarpun dia masih baru, gue berani jamin kalau soal fisik dia lumayan cukup oke kok. Dan dengan bawa beban pun dia masih cukup oke menurut gue. Semua itu sebenarnya nggak ada yang ngebantah. Cuma nih bocah doang nih agak ngeselin. Kita sebut aja nama bocah ngeselin ini namanya Rohim. Dia tuh kayak kekeh untuk nggak bisa bawa orang. Karena si Rohim pun beralasan, gue juga kalau mau bawa sebenarnya pengen bawa, cuman gue juga sadar bahwa ya orang yang akan gue bawa itu dia tuh akan beban nantinya, jadi gue nggak mau bawa. Ya ini kan acara kita ulang tahun nih, ya udahlah hargain gitu kan, daripada nanti gagal gara-gara satu orang gitu kan. Dan si kakak ini juga kan ngerasa nggak enak kali ya pada saat itu, dan dia pun ngerasa bukan karena sindirannya, lebih ke ya ini kan event atau dari komunitas lu kan. Ya udah nggak apa-apa deh, slow aja, kalau memang gue nggak boleh ikut tenang-tenang aja, gue bisa lain waktu kok nanti kesananya sama lu gitu kan. Nggak lu ikut pokoknya. Intinya si Ade ini debat lah sama si Rohim ini kan, cekcok dan sampai akhirnya ada yang misahin dari salah satu seniornya dan udah dipisahin. Udah pokoknya gini keputusannya. Toh juga di tahun-tahun sebelumnya kan pas kita ngadain event acara naik gunung kan itu ada yang diperbolehin juga, apalagi ini keluarga kan. Udah pokoknya si Ade ini boleh bawa kakaknya, tapi dengan catatan ya dia juga kan bertanggung jawab. Dan gue juga tahu lah si Ade ini orangnya kayak gimana, dia akan bertanggung jawab. Lagi pula nanti akan ditukar, gue yang akan jadi leader dan si Ade ini akan jadi sweeper. Jadi harusnya sih aman-aman aja. Dan lagi juga kita kan bawa walkie talking gitu kan. Ya udah siap-siap. Muncullah raut muka dari si Rohim ini agak kurang seneng nih cuy. Tapi ya udahlah, dan si Ade pun bilang, nah yang gue bilang kemarin tuh nih bocahnya. Si kakak itu cuma senyum, udahlah santai aja, slow gitu kan. Ya udahlah, alhamdulillah kan si kakak ini nggak terpancing dengan emosi. Setelah dari perkumpulan itu, singkat ceritanya, di situ tuh banyak pembahasan ya, mulai dari perjalanan dan sebagainya itu udah dibahas semua gitu kan. Nah, sampailah mereka di hari H mau berangkat nih cuy. Ketika dalam perjalanan, mereka kan pakai angkutan umum gitu ya. Terjadilah sebuah ledek-ledekan yang pada awalnya ledek-ledekannya itu masih sesama komunitas, sedangkan orang luarnya itu kan cuman si kakak ini kan. Itu tuh bener-bener diledekin lah. Si kakak ini itu diledekin sama si Rohim kayak beban. Yakin gak lu kuat? Kalau nggak yakin nanti nggak usah naik dah, lu diem aja di base camp, gua ongkosin dah, dia bilang gitu kan. Si kakak ini masih diem dong. Si Ade tuh kayak ngerasa nggak seneng, apa sih maunya orang lagi diem, lagi cuek, tiba-tiba disindir-sindir gitu. Lu kalau mau bercanda ya bercanda sama kita aja, nggak perlu bawa kakak gua, apalagi sampai nyindir-nyindir. Lagian juga si kakak ini kan udah jadi tanggung jawab gua, tapi si Rohim ini kekeh ngeledekin terus. Bahkan karena saking keselnya, Ade ini kayak pindah bangku dong, dia tuh agak menjauh dan pindah ke belakang gitu kan. Akhirnya pindahlah ke belakang, dan si Ade itu lagi-lagi minta maaf. Bahkan walaupun udah pindah, si Rohim ini masih kekeh ngeledekin aja. Bahkan saking gak enaknya mungkin ketua dari komunitas itu tuh sampai minta maaf juga ke si kakak. Tapi si kakak udah santai bang, slow aja. Lagian juga gue pakai headset kayak ambil begini dak gitu kan. Udah tenang aja, gue lagi nyetel lagu. Dah dia mau ngoceh api gue bodo amat.
selama dia kagak main fisik, kagak nampol gua, kagak bakal gua apa-apain. Tapi kalau main fisik sampai nampol, gua jedodin palanya, dia bilang gitu. Ya udah dah, tapi lu kalau kesel bilang ya, jangan main tampol orang. Gua kagak seneng nih kalau lu berantem. Ya intinya nanti gua yang akan selesain. Iya udah, tenang gitu kan. Sampai akhirnya mereka ini sampailah gitu kan. Tapi sebelum mereka untuk memutuskan pergi ke base camp, mereka ini sempat berbelanja. Tapi belanjanya ini nggak full semua, melainkan sebagian itu udah berangkat ke base camp. Tapi untuk di situ tuh ada beberapa, yang diantaranya itu ada senior, terus ada si Ade, ada si kakak, ada si Rohim, dan ada si Cika. Nah ada satu cewek kan nih. Nah ketika belanja itu, si Cika ini kayak ngerespon si kakak. Jadi kayak entah seneng entah apa nggak tahu ya. Intinya kayak kok baru kenal tapi udah berani bercanda atau gimana gitu. Sedangkan si kakak mah ya biasa-biasa aja, dia juga nggak ada urusan gitu kan. Ya wajar lah, orang namanya juga nanya terus ngajakin bercanda, ya masa ya gua agak tanggepin gitu kan. Di situ mulai kelihatan raut wajah dari si Rohim, dan yang sadar itu senior sama si Ade ini bahwa memang si Rohim ini suka dengan si Cika ini cuy. Jadi kayak nggak seneng, bahkan ada momen dimana Cika sini Cika, bahkan tangan si Cika ditarik. Si Cika ini sempat risih kayak kelakuan dari si Rohim ini kok kasar gitu kan. Ya itulah akibat dari ketika kalian mendaki terus baper gitu kan cuy. Jadi kalau kalian mendaki, kalau mau dibawa baper, tembak, kalau ditolak udah, kalau misalkan diterima ya alhamdulillah, menurut gue sih begitu gitu kan. Jangan sampai yang nantinya malah timbul seperti yang ada di cerita ini cuy. Nah setelah perlakuan kasar dari si Rohim ini, Cika ini kayak ngerasa risih dan kayak apa sih lu sono pergi, dan malah makin mepet ke si kakak gitu kan. Yang dimana mukanya si Rohim ini benar-benar udah kayak cabe cuy, merah banget. Tapi kayaknya si Rohim ini punya niatan busuk, yang dimana dia akan membalas dendam pada waktunya gitu kan. Dan setelah dari belanja itu pun akhirnya mereka meneruskan perjalanan dan sampailah di base camp. Ketika sampai di base camp pun senior tuh langsung kayak, ayo cek lagi barang-barang, kita istirahat, dan setelah istirahat biar besok kita nggak terlalu cek barang lagi dan kita bisa langsung pergi gitu kan. Dan mereka itu ketika naik Argo Puro tidak menggunakan ojek ya, bisa dibilang dari base camp mereka akan jalan dan target camp pertama mereka yaitu di Mata Air. Dari situ tuh mereka juga langsung ngecek terus packing belanjaan yang baru dibeli dan sebagainya. Terus mastiin HT berbunyi atau enggak, nyusun strategi nanti ritmenya seperti apa. Yang pada intinya senior itu depan, dan yang belakang itu udah dipastikan Ade sama si kakak ini. Sedangkan si Rohim ini terserah lah gitu kan, karena yang lain pun diteraserahin, lu mau depan mau belakang itu gimana aja. Karena senior ini percayain bahwa iya sweepernya ini si Ade nih, orang yang paling loyalitas dan tanggung jawab banget kalau dalam hal pendakian cuy. Mereka ini setelah ada briefing itu istirahat, dan sampailah mereka di pagi hari, atau bisa dibilang waktu pun sudah mulai pagi hari gitu kan. Ketika udah pagi hari mereka mulai pendakian nih cuy. Di awal pendakian ini tidak ada sesuatu hal yang menyeramkan, tidak ada teror hal aneh-aneh. Tapi congornya si Rohim ini nih cuy, yang agak-agak gimana gitu. Pokoknya congornya tuh kayak ngeselin aja. Lu kalau sampai ketemu sama nih orang, gue yakin kalian juga pasti bakalan kesel banget nih sama nih manusia gitu kan. Dalam perjalanan si Rohim ini kayak, lu pernah naik gunung dan mungkin sering bagi lu naik gunung, lu takut setan juga kagak? Naik gunung tuh jangan takut setan, jangan sampai lu ntar naik gunung ini kebirit-birit. Asal lu tahu aja, Gunung Argo Puro ini salah satu gunung yang banyak sejarahnya, tapi juga paling angker se-Jawa. Dia tuh mengklaim seperti itu gitu kan. Sempat ditegur sama teman-temannya yang lain, bahkan sama si Ade juga. Lu apa-apaan sih? Orang kita mau naik gunung, kenapa lu cerita-cerita begituan? Ya memang tidak ada larangannya, tapi kan lu tahu sendiri, nggak semua juga dari temen kita itu yang pada berani. Tapi lu tiba-tiba cerita kayak begituan. Nah emangnya kalau misalkan mereka pada takut, lu mau tanggung jawab? Ya elah, gue tahu kali itu mereka tuh berani semua.
Gua yakin setakut-takutnya mereka itu yang lebih penakut itu adalah si kakak ini. Tapi si kakak mah diem aja bodo amat, sambil karena nggak mau ngedengerin ocehan ngambil headset langsung didumpel. Dan karena kelakuan dari si Rohim ini agak mulai kebangetan nih, dia tuh kayak, bang, lu mendingan di depan dah, kagak usah di belakang. Kalau memang lu mau jadi sweeper, tukeran sama gua biar lari ke depan gitu kan. Dan adalah keluar ucapan, kalau memang lu mau jadi sweeper nggak apa lu sweeper, biar gue bisa ngedeketin cewek si Cika nih. Jadi kayak disengaja aja. Bahkan si Ade pun sempat kaget ketika kakak itu bilang kayak gitu, kayak, ya orang udah mulai mancing nih. Wah udah nggak beres nih, pasti bakalan ada terjadi kenapa-napa gitu kan. Singkatnya nih cuy, udah mulai mau sampai di mata air dan kondisinya pun itu sekitaran jam 3-an. Mereka akan mendirikan tenda pertama yaitu di situ. Sebelum sampai nih, udah mulai ada gejala-gejala kayak hipotermia dari si Cika ini. Dan alhamdulillahnya orang yang berdekatan itu cepat tanggap dan langsung laporin ke sweeper bahwa Cika ini lagi dalam kondisi mau terkena hipotermia. Akhirnya Ade ini langsung ngasih pertolongan pertama tuh, dibikinin makanan hangat, dibikinin minuman hangat, terus langsung diblanketin, terus ya pokoknya intinya dikasih pertolongan pertama ketika terjadi hipotermia gitu kan. Udah selesai nih dikasih pertolongan pertama dan memang keadaannya mulai membaik, akhirnya melanjutkan perjalanan. Karena memang kondisinya pada saat itu pun pendaki lain itu udah duluan, otomatis mereka tinggal bertiga doang gitu kan. Dan akhirnya si Cika ini bilang, Dek, nanti kalau misalkan pas ngedirin tenda, gua boleh ikut tenda lu nggak? Dia bilang gitu kan. Ade ini kayak, ya silahkan aja Cika, lu kalau mau tenda sama kita ya nggak apa-apa gitu kan, nggak ada larangan juga. Toh lu juga tahu kan, gue juga nggak akan ngapa-ngapain lu. Enggak kok, gue juga tahu kalau masalah kayak gitu, tapi gue kalau enggak, ya pokoknya intinya ada sesuatu hal yang akan bikin gue risih nantinya, dia bilang gitu kan. Emang lu ngeliat apaan, kata si Ade? Gue sih nggak ngeliat apa-apaan, nggak ngeliat penampakan ABCD, tapi gue ngerasa kayak punya feeling jelek aja. Ya udahlah, lu kalau memang mau sama kita ya gak jadi masalah, tapi kalau lu punya feeling jelek, usahakan ganti mood lu jadi jauh lebih baik biar lu nggak punya pikiran yang jelek. Cika ini kayak manggut tanda setuju kan. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan dan sesampainya di area camp pertama, lagi-lagi nih si kunyuk Rohim ngoceh-ngoceh lagi. Bisa-bisanya lu jalan lama banget, pantesan aja di belakangnya ada di si Cika. Akal-akalan bulusnya aja nih, emang bener-bener pengen ngedeketin si Cika. Si kakak ini udah kesel dong, dia tuh langsung kayak teriak, kalau emang gua ngedeketin emang kenapa lu nggak senang? Dia bilang gitu kan. Nyolot lagi dong si Rohim ini, ditimpalin lagi sama si kakak ini. Gua nggak peduli lu senior, lu komunitas, lu apapun, gua beneran nggak peduli. Gua ikut pun itu ngehargain kalian dan termasuk yang paling gua hormatin adalah si Ade. Tapi kalau lu nginjek-nginjek dan lu bikin perkara, selama gua nggak salah, batang leher lu gua injek, dia bilang gitu kan. Lu mungkin senior dalam pendakian, tapi dalam segi hal umur dan pengalaman justru gua lebih tua daripada lu, dia bilang gitu kan si kakak ini. Dan seketika kayak diam senyap, mungkin dalam hatinya itu kayak gerendengan gitu kan. Dan akhirnya dipisahlah sama senior dan sama beberapa pendaki, termasuk sama si Ade. Udah. Akhirnya karena memang si Ade ini kebagian terakhir kan, dan dia juga bawa tenda gitu, akhirnya ngedirin tenda. Dan ketika mau nyuruh masuk si Cika ini, Cik masuk Cik, tapi si Cika ini kondisi diem duduk gitu cuy. Dan ternyata Cika ini terkena hipotermia lagi, yang dimana langsung lah yang lain pun cepat sigap dan langsung masukin ke dalam tenda dan minta untuk beberapa pendaki cewek lainnya untuk ngeganti baju si Cika ini dan langsung dikasih pertolongan pertama gitu kan. Semua tim itu langsung satset karena memang mereka basicnya itu punya cuy. Jadi mereka udah paham gitu kan, udah diganti pakaiannya, udah mulai diangetin, dan sampai akhirnya dia agak mulai sadar lah. Dan ketika udah sadar pun langsung dicekokin sama makanan, makan cik gitu kan. Dan si Rohim lagi-lagi tuh kan, gue bilang ya apa, kalau ngikut yang mani bocah pasti nih orang bakalan kenapa-napa. Lu tahu sendiri, Cika itu salah satu cewek pendaki yang lumayan cukup strong.
tiba-tiba sekarang tumbang. Siapa lagi kalau bukan gara-gara nih orang gitu kan. Nih orang emang bawa apes. Akhirnya senior pun langsung seketika negur, lu apa-apaan sih? Lu kalau memang gak senang ada si kakak, ada dua pilihan. Lu mau diem dan terusin perjalanan, atau lu mau ngoceh semau lu, tapi lu harus cabut dari pendakian ini. Dan gue bisa pastiin gue bakal nganterin lu sampai base. Senior itu udah bilang kayak gitu. Dan seketika Rohim ini langsung diem dan kicep gitu kan. Dan setelah dari cekcok itu lagi, akhirnya mereka masak-masak. Dan setelah selesai masak-masak, mereka ya nongkrong-nongkrong, ada yang di luar, ada yang di sini gitu kan. Tapi si senior ini ngasih jam, pokoknya siapapun yang mau masih ngobrol silakan, tapi jam 9 kalian semua harus sudah istirahat, ya paling telat jam 10. Nggak ada yang di luar tenda karena perjalanan kita ini masih jauh, menurut si senior itu gitu kan. Dan semua pun setuju. Ketika sudah mulai memasuki jam 9 atau jam 10, semua udah masuk tenda. Di situ si Rohim ini sempat heran, kok bisa-bisanya Cika satu tenda dengan si Ade sama si kakak. Sempat mau negor, tapi senior ini udah kebulan cepat gitu kan, kayak, gue tahu yang apa yang ada di otak lu, udah biarin aja. Gue tahu si Ade itu kayak gimana, jadi nggak akan ngapa-ngapain juga. Lagian juga jauh lebih safety kalau misalkan si Cika ini sama si Ade, karena juga si Ade kan orang yang paling bertanggung jawab. Iya, gue kagak ada masalah satu tenda sama si Ade, tapi kan di situ ada si kakak juga, dan kelihatannya juga emang demen sama si Cika. Gue agak seneng aja katanya. Capek banget gue ngomongin lu, kata si senior. Sekarang suka-suka lu dah. Lu kalau mau berantem dah, gue aduin bila perlu. Tapi si Rohim ini kayak ngelengos dan langsung masuk ke dalam tendanya. Dan di situ pun ya Ade, terus si kakak, terus si Cika yang ngedengar pun kayak cuek-cuek aja. Dan kondisi Cika pun udah mulai membaik ya, tapi masih kondisi lemes gitu kan. Dan di situ pun Rohim masuk, senior juga masuk, dan sekarang kita akan beralih ke si tenda Ade, kakak, dan si Cika ini. Ade ini nanya, Cik, badan lu gimana? Udah mulai membaik belum? Alhamdulillah udah baik kok. Terus besok gimana, mau dilanjut apa mau turun? Kalau mau turun nggak apa-apa, nanti kita yang nganterin. Lanjut aja, insya Allah gue masih kuat, dia bilang gitu kan. Kayaknya gue kecapean aja, tapi kok gue ngerasa risih ya, kenapa kelakuan dari si Rohim ini kayak gitu. Ya udahlah, biarin aja. Lagian lu kayak nggak tahu kelakuan tuh bocah aja. Udah, kita cuekin aja, kita fokus aja sama acara kita. Nanti urusan setelah turun itu biarin gimana nanti aja. Dan lagian juga hal yang gue paling takutin adalah nih, kalau dia sampai emosi, kelar pendakian ini. Tapi selama gue bisa ngejaga ini orang gak emosi, harusnya tuh orang gak bakal kenapa-napa gitu. Tapi kalau misalkan nih orang udah emosi, kelar tuh si Rohim. Oh gitu ya, ya udah deh, nanti gue juga coba bujuk. Nah kondisi pada saat itu ya si kakak ini udah setengah sadar cuy, kayak antara ngantuk sambil duduk tapi ambil merem-merem gitu, kayak ngedenger kali ya, cuman ya cuek-cuek aja gitu, karena tau lah adanya ini kan selalu ngebela dari si kakaknya ini. Singkat cerita, mereka ini semua istirahat. Tenda luar, tenda manapun itu udah istirahat semua. Ketika udah istirahat, Cika ini ngedenger ada suara rintihan, yang dimana itu suara rintihan seperti orang nangis. Dan itu beneran kayak orang nangis, didengerin sama si Cika kan, kayak suara siapa ya? Kok gak ada? Dan cobalah ngebangunin si Ade sama si kakak, deh. Tapi gak bangun-bangun. Bahkan sama si kakak juga, Kak, gak bangun. Dan sampai akhirnya, karena suara tangisan ini agak bikin risih, jadi si Cika ini tuh langsung lah coba inisiatif keluar tenda. Karena selain ada suara rintihan, sesekali tuh ada kayak suara tolong gitu, kayak ada orang minta tolong gitu cuy. Karena penasaran kan, dia tuh keluar tenda bawa helm dan nyinterin, tapi belum yang keluar full badan dan berdiri ya, tapi kayak cuma buka sleting kayak, siapa ya? Nanya nih teman-temannya, satu dipanggil di absen, tapi nggak ada yang nyaut sama sekali. Di situ mulai merinding Cika ini, aduh, apaan sih, masih ya teror gitu kan. Dan karena memang di area tempat tersebut itu nggak ada tenda lain kecuali tenda tim mereka doang kan. Akhirnya Cika ini mutusin untuk nutup sleting lagi dan coba buat istirahat. Tapi suara tangisan itu makin kenceng, bahkan minta tolongnya pun makin jelas gitu kan. Tolong,
tolong, tapi dengan nada yang agak sedikit lirih. Bener-bener kayak tolong, tolong. Cika mulai panik dong, coba bangunin si adik sama kakak. Woi, bangun lu berdua, bangun lu berdua. Itu suara apaan anjir? Gue takut nih. Lu bangun apa berdua? Sambil dioyak-goyakin cuy. Itu bocah udah kayak bangke, kagak bangun-bangun. Aduh, ini bocah kenapa lagi yang gak bangun-bangun gitu kan. Dicoba diisi kan ada air ya, coba diusapin mukanya gitu pakai air, tapi nggak bangun. Biasanya kan kalau kita tidur dicipratin pakai air itu bangun. Ini bahkan udah ditetesin mungkin kasarnya gitu ya. Ya udah disiram pakai sember juga kayaknya kagak bakalan bangun gitu kan. Ketika nggak bisa bangun, si Cika ini kayak gue tidur, gue tidur. Dia tuh kayak nutup kuping begini. Gue nggak mau denger, gue nggak mau denger. Tapi masih tetap aja cuy kedengeran. Bahkan suaranya justru lebih jelas. Penasaran lagi, gue pengen cek nih. Dibuka sleting tenda, dicek nggak ada apa-apa. Penasaran banget, dia keluar tenda pakai sendal dan dia nyenterin ke belakang tenda. Dan ketika disenterin ke belakang tenda, ada satu sosok yang lagi jongkok. Dan jadi kayak jongkok begini cuy, sambil megang dengkulnya gitu. Sambil ngerintih minta tolong. Cika tahu bahwa sosok yang dia lihat itu bukan manusia. Rasa takutnya benar-benar menggebu-gebu gitu kan. Tapi di sisi lain dia penasaran. Karena selain dirinya ya, si sosok ini gitu, dia tuh ngerasa bahwa ada satu sosok lagi yang di depannya. Dan dia benar-benar penasaran. Apa sih yang ada di depan ditangisin? Dan kenapa sosok ini minta tolong? Dia tuh kayak gue masuk apa enggak ya, masuk apa enggak. Dan sampai akhirnya Cika ini memberanikan diri untuk mendekatin si sosok tersebut. Baru selangkah cuy, si sosok itu nengok. Dan ternyata cerita ini akan gue lanjut di part 2-nya. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, pokoknya tungguin di part 2-nya. Dan sampai ketemu di cerita selanjutnya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.